Orang sakti dari desa sebelah. Kisah Pedro. Pagi hari, di sebuah rumah kontrakan yang terletak di bagian utara kota Jogja, Lantip duduk tercenung, menatap kosong pada gelas teh hangatnya yang mulai dingin. Tadi malam, ia mendapat telepon interlokal dari ayahnya yang dengan suara bergetar mengabarkan suatu hal yang sangat penting dan memintanya untuk segera membeli tiket bus untuk pulang ke Lampung dan berangkat hari ini juga. Lantip yang baru kemarin malam menyelesaikan ujian akhir pementasan wayang di sekolah pedalangan Habiranda memang berencana pulang dalam beberapa hari ini karena ujian semester genap di kampusnya sudah berakhir dan ujian pedalangan juga sudah usai. Namun Lantip terpaksa harus pulang hari ini juga. Jauhnya perjalanan dengan bus malam yang AC-nya selalu disetel full dingin sepanjang perjalanan, kemudian disambung dengan naik kapal feri dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni yang sangat membosankan. Belum lagi kondisi rumah makan yang disajikan seadanya, namun harganya cukup mahal untuk ukuran kantongnya yang pas-pasan sudah terbayang di pelupuk mata. Lantip menghela nafas dan sedikit kesal dengan ayahnya karena sedari dulu Lantip tidak menyukai hal-hal yang bersifat mendadak. Lantip tidak suka tergesa-gesa. Jika ia pulang kampung, ia terbiasa mempersiapkan segalanya, yaitu packing yang rapi, fisik yang prima, dan tidak boleh ketinggalan adalah oleh-oleh khas kota Jogja. Tapi kali ini adalah pengecualian. Lantip segera menghabiskan tehnya, kemudian bergegas pergi ke pulbus malam untuk memesan tiket. Jumali, Pedro, Jamaan dan juga Supri sedang menghadap Pak Lurah. Mereka dijemput paksa oleh beberapa hansip dan langsung digandang ke kelurahan. Pak Lurah menatap tajam pada keempat pemuda itu. Kemudian ia mengambil beberapa lembar kertas dan menyuruh Pak Yanto, sekretaris desa, untuk mencatat. Saudara Bambang Irawan, Jamaan Siswanto, Jumali Basir, dan Supriyanto, apakah saudara sekalian sudah mengetahui perihal mengapa saudara sekalian dipanggil untuk menghadap saya pagi ini? Tanya Pak Lurah dengan wajah serius dan intimidatif. Keempat pemuda itu menggeleng, serempak menjawab tidak tahu. Apakah saudara-saudara sekalian tidak menyadari bahwa dalam beberapa hari ini saudara-saudara sudah mengganggu ketentraman daripada kelurahan ini? Pak Lurah kembali menatap wajah-wajah keempat pemuda itu. Jumali menunduk. Pedro dan Jamaan saling berpandangan dan Supri pun hanya diam dengan tatapan menerawang. Mengganggu bagaimana ya, Pak? Pedro balas bertanya dengan wajahnya yang polos. Wah, jangan pura-pura blow on. Tempo hari itu ada huru-hara di kuburan Kulon. Terus kemarin malam ada huru-hara lagi di depan rumah Pak Jarot. Kalian ada di sana. Dan menurut laporan yang masuk ke saya, kalian semua terlibat huru-hara yang mengancam jiwa daripada warga kelurahan saya. Kalian ini, terutama kamu, Saudara Bambang, yang tempo hari sudah saya peringatkan terkait praktik dukun tidak berizin. Dan sekarang 2 kali kalian bikin rusuh, mengganggu stabilitas daripada kelurahan ini. Tandas Pak Lurah dengan tatapan dingin menusuk. Loh, siapa yang bikin rusuh, Pak? Justru kami itu berkelahi melawan perusuh itu. Ada orang yang mau mencelakai warga kelurahan. Masa kami diem aja? Ya jelas kami melawan toh, Pak. Gila Jamaan dengan berani. Kalau ada perusuh masuk ke kelurahan ini dan bikin kacau, seharusnya kalian itu melapor dulu kepada yang berwenang. Jangan hantam kromo main hakim sendiri. Di kelurahan ini sudah ada hansip, sudah ada babinsa. Lah, kenapa kalian malah main hakim sendiri, lalu membakar perusuh itu sampai mati? Itu tindakan kriminal, berbahaya, apalagi sampai melenyapkan nyawa daripada orang itu. Tugas Pak Lurah dengan kalimat-kalimat yang tajam. Loh, siapa yang bakar, Pak? Uang perusuh itu akhirnya kabur kok, Pak. Dan maaf ini, Pak, perusuh itu memiliki kesaktian cukup tinggi.
Uang Pak Jarot yang jawara itu aja bisa dihajar sampai keok loh Pak. Bukannya kami meremehkan bapak-bapak Hansip dan juga Babinsa, tapi kami harus bertindak cepat Pak, jawab Pedro dengan wajah bingung. Tapi tetap saja, tindakan kalian itu salah. Negara ini adalah negara hukum. Tidak boleh bertindak seenaknya sendiri. Kalian ini apa sudah merasa jagoan, ha? Preman, orang sakti. Jadi bisa seenak udel main hakim sendiri. Dan kamu Jumali, kamu itu pegawai kelurahan. Seharusnya kamu bisa memberikan contoh yang baik. Lah ini, kamu kok malah ikut-ikutan jadi preman. Sudah. Kalian semua telah melakukan tindakan liar ala preman. Kalian sudah membahayakan orang banyak, dan untuk kali ini saya masih berbaik hati hanya memberikan peringatan yang keras. Tapi jika kalian mengulangi perbuatan yang sama, maka saya tidak akan segan-segan menjebloskan daripada kalian ke dalam penjara. Paham? Ujar Pak Lurah dengan tatapan tajam mengancam. Loh, tapi Pak, kami jangan mencoba melakukan pembelaan, tapi segera dipotong oleh Pak Lurah. Tidak ada tapi-tapian. Kalian harus nurut, atau petugas kami akan menjemput kalian, dan kalian tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gertak Pak Lurah yang segera membuat keempat pemuda itu bungkam menunduk dan pada akhirnya mengangguk pelan. Kemudian Pak Lurah mengusir semuanya kecuali Jumali, ya karena memang tempat kerjanya ia di kelurahan. Ketiga pemuda itu lalu pulang meninggalkan kelurahan. Jaman dan Supri pulang mengendarai motor, Pedro berjalan kaki karena rumahnya memang tidak begitu jauh dari kelurahan. Ditendang-tendangnya sebuah kaleng kosong sambil terus berjalan. Pikirannya menerawang mencerna apa yang dikatakan Pak Lurah tadi. Dia merasa aneh. Uang membela warga kok malah dituduh bikin onar, bikin rusuh seperti preman. Usaha mereka berempat bersama dengan keluarga Pak Jarot dan Zakia tidak dihargai sama sekali, malah dituduh macam-macam. Pedro menghela nafas ketika ia melihat gardu ronda yang masih dalam keadaan hancur akibat terbakar tempo hari. Belum ada yang berniat membangun kembali gardu ronda itu. Sekarang Pedro mulai maklum mengapa warga kelurahan ini kadang seperti tidak begitu peduli dengan lingkungannya, buang sampah sembarangan, sarana umum seperti tong sampah dan telepon umum dibiarkan rusak, got dan parit juga jarang sekali dibersihkan, kecuali musim hujan, itu pun kalau air sudah meluap membanjiri pekarangan. Lurah yang sekarang ini memang agak aneh. Jika ada warga yang berinisiatif untuk membersihkan lingkungan atau memperbaiki sarana umum, malah ditegurnya. Katanya lancang, melampaui wewenang lurah dan juga aparat desa. Semua harus melalui perintah dulu. Mau menanam pohon harus menunggu pencanangan program penghijauan terlebih dulu. Mau mengecat pagar tidak boleh sembarang memakai warna. Kalau musim pemilu, seluruhnya harus dicat berwarna kuning. Tidak boleh merah ataupun hijau. Petani di sawah pun juga diwajibkan menjual padinya kepada koperasi unit desa yang menentukan harga seenak perutnya sendiri. Pupuk dan juga pestisida harus menunggu subsidi pemerintah dulu. Tidak boleh menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kandang olahan sendiri. Pernah ada kejadian seorang warga yang sudah sepuh bernama Pade Pranoto dibawa ke Kodim karena menggunakan pupuk organik buatan sendiri untuk sawahnya, dan beberapa hari kemudian beberapa aparat militer mendatangi sawah Pade Pranoto lalu membabat habis semua rumpun padi yang ada tanpa ampun. Pak D. Pranoto dituduh subversif, membangkang pemerintah, silsilah keluarganya dikuliti dan dicari-cari apakah ada yang terlibat organisasi terlarang. Pak D. Pranoto sempat dikucilkan, bahkan ia dilarang mencoblos saat pemilihan umum tiba. Partai ada 3, tapi yang boleh dipilih hanyalah 1, yaitu partai pemerintah, yang anehnya menolak jika partainya disebut dengan istilah partai. Pedro menghela nafas panjang. Rakyat kecil yang menjadi kerak terbawa dalam sebuah negara dan bangsa yang besar seperti ini sulit sekali untuk ikut bersuara. Oleh sebab itu, banyak yang memilih diam atau ikut saja apapun yang diperintahkan oleh penguasa. Cari aman.
Pedro masih sibuk dengan pikirannya ketika mendadak sebuah sepeda motor bebek berhenti beberapa meter di hadapannya. Pengendaranya adalah seorang laki-laki sepuh berbaju batik dan mengenakan peci hitam, dibonceng oleh seorang pemuda, mungkin anaknya. Laki-laki tua itu lalu turun dan menyuruh si pemuda untuk mematikan mesin motornya. Dengan spontan dan berbahasa Jawa krama, ia bertanya pada Pedro di mana rumah Pak Jarot. Pedro pun dengan sopan dan senang hati mengantarkan laki-laki tua itu ke rumah Pak Jarot yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari tempat mereka berdiri. Bergegas, mereka berdua berjalan menuju rumah Pak Jarot diikuti pemuda yang turun dan menuntun motornya itu. Pak Jarot yang baru pulang dari sawahnya dan hendak makan siang mengurungkan niatnya ketika mendengar ketukan pintu. Bergegas, Pak Jarot pun berjalan ke ruang tamu dan membuka pintu. Pak Jarot agak terkejut melihat tamunya yang diantar Pedro. Sejenak kemudian, Pak Jarot mempersilahkan kedua tamunya untuk masuk, sementara Pedro tidak ikut masuk dan segera berpamitan pulang, diiringi ucapan terima kasih dari kedua tamunya tersebut. Kalau tidak salah, sampean itu Ki Prawoto ya, warga desa sebelah? Tanya Pak Jarot setelah mempersilahkan kedua tamunya untuk duduk. Enji Pak, saya Prawoto dan ini anak saya Lantip, ujar Ki Prawoto dengan sopan, kemudian bersalaman dengan Pak Jarot diikuti anaknya Lantip. Wah, koyan janur gunung. Pantas, dari tadi pagi kok saya dengar burung perenjak berkicau ramai di pohon mangga depan rumah dan ayam jago pada bertarung. Ternyata ada tamu agung rawuh ke gubuk saya yang buruk ini, Ki Prawoto, dalang kondang santero provinsi. Maaf Ki, hanya begini keadaan rumah saya. Sederhana sekali, ujar Pak Jarot berbahasa basi yang segera membuat Ki Prawoto tersenyum lebar. Wah, sampean itu bisa saja loh Pak Jarot. Saya itu bukan priai agung, cuma dalang yang sudah mulai jompo dan semakin tidak laku. Canda Ki Prawoto yang disambut tawarnya dari Pak Jarot. Bu Jarot yang tadi sempat mengintip ruang tamu pun segera membuatkan minuman untuk kedua tamunya itu. Tangannya bergerak cepat, luas dan juga cekatan, bahkan tidak ada bunyi sama sekali ketika Bu Jarot mengaduk teh manis untuk tamunya. Kemudian dengan gerakan yang sangat luas dan enak dilihat, Bu Jarot keluar dan menghidangkan 2 gelas teh manis beserta 1 gelas kopi pahit. Tidak lupa beberapa toples kecil berisikan kue kering. Setelah mempersilahkan tamunya untuk menikmati suguhannya itu, Bu Jarot bergegas melangkah masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tengah. Maaf Pak Jarot, kedatangan saya ke sini pertama untuk menjalin silaturahmi. Kedua untuk melepaskan kangen karena ternyata saya sudah agak lama tidak berkunjung ke kelurahan ini. Dan ketiga, sebelumnya saya minta maaf. Saya ingin menanyakan apakah 2 hari yang lalu telah terjadi kerusuhan di kelurahan ini. Kalau saya boleh tahu, apa dan siapa yang menyebabkan kerusuhan itu? Maaf Pak Jarot, jika saya bertanya tanpa kesopanan dan langsung menuju ke dalam pokok masalah. Karena peristiwa itu cukup mengganggu pikiran saya dan saya menyesal tidak bisa berada di sini untuk menyaksikan sendiri peristiwa itu. Sekali lagi, maaf Pak Jarot jika saya lancang menanyakan hal itu, ujar Ki Pranoto dengan bahasa yang terkesan berhati-hati sekali. Bahkan ia harus memelankan volume suaranya seolah khawatir jika sampai terdengar oleh orang lain. Pak Jarot terdiam sejenak. Kemudian ia menatap kedua tamunya itu dengan pandangan menyelidik. Betul Ki, 2 hari yang lalu telah terjadi sebuah kerusuhan yang melibatkan keluarga saya dan juga beberapa pemuda warga kelurahan ini, jawab Pak Jarot sejenak kemudian. Oh, begitu ya Pak. Kalau boleh kami tahu, siapa yang telah membuat kerusuhan di kelurahan ini? Tanya Ki Prawoto lagi. Biang keroknya adalah seorang laki-laki yang entah dari mana asalnya. Tahu-tahu dia datang bersama seorang perempuan dan berusaha mencelakai keluarga kami. Saya dan saudara saya dapat dikalahkannya dengan mudah. Untunglah
Istri saya dan seorang ponakan saya sanggup menghadapinya meskipun mereka harus bertarung habis-habisan dan akhirnya kalah juga, tutur Pak Jarot dengan tatapan luruh. Ki Prawoto mengeluarkan sebungkus rokok dan meminta izin untuk merokok, lalu kembali bertanya, "Maaf, kalau saya boleh tahu, siapakah laki-laki itu? Apakah sampean tahu namanya?" Pak Jarot menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. "Entahlah, saudara saya yang terluka cukup parah sempat menyebutkan namanya. Terdengar seperti Doni, Joni, atau Tony begitu," jawab Pak Jarot tidak yakin. "Doni? Doni siapa, Pak?" tanya Ki Prawoto lagi. "Ah, saya tidak yakin, Ki, karena saya kemudian tidak sadarkan diri karena terkena sihir," jawab Pak Jarot lirih. Kemudian Bu Jarot muncul dari ruang tengah, lalu duduk di samping Pak Jarot. Pak Jarot masih tertunduk memandangi meja. "Maaf Ki Prawoto, namanya Droni. Saya sempat berhadapan dan juga berdialog dengannya," ujar Bu Jarot sambil menghela nafas. Ki Prawoto tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Demikian juga dengan Lantip yang sejak tadi hanya diam menyimak pembicaraan itu. "Aswatama, Aswatama, Pak. Droni itu nama lain Aswatama kan, Pak?" "Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin." Lantip hampir berteriak, namun Ki Prawoto menyuruhnya diam dengan tatapan matanya yang tajam. "Sampean berdua jelas sangat mengenali nama itu, karena nama itu sangat terkenal dalam cerita pewayangan," ujar Bu Jarot sambil tersenyum, kemudian memandang wajah Lantip yang masih ingin protes tapi tidak berani. Ki Prawoto nampak berusaha keras untuk menjaga ketenangan sikapnya. Nampak sekali jiwanya sedikit terguncang. Bagaimana tidak, jika benar bahwa Droni adalah Aswatama yang memang dipercaya masih hidup dalam kutukan sampai hari ini, maka cerita wayang itu bukanlah sekedar cerita. Ini sama dengan seorang arkeolog yang bertemu dengan seekor dinosaurus yang masih hidup. Gila, benar-benar gila. "Maaf Bu Jarot, bukannya saya meragukan keterangan dari sampean, tapi apakah yang kita bicarakan ini adalah orang yang sama? Droni atau Aswatama memiliki ciri-ciri yang sangat jelas, yaitu luka menganga di dahinya karena permata mirah delima yang menempel di situ sejak ia dilahirkan dicabut paksa sehingga meninggalkan luka. Lagi pula, dia itu dikutuk, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bertemu manusia, tidak bisa berteduh dari panas ataupun hujan, dan lain-lain. Sementara orang yang kita bicarakan sekarang bisa berhadapan langsung dengan sampean dan mungkin sudah terjadi percakapan. Nah, apakah kutukan Droni sudah berakhir? Lalu di mana dia sekarang?" tutur Ki Prawoto yang diselingi dengan pertanyaan panjang lebar. "Luka itu tidak ada di dahinya, sudah hilang tak kemana, dan jelas dia sudah merubah penampilannya. Tetapi dia sempat menyebutkan sebuah nama yang diakuinya sebagai tuan dan junjungannya saat ini, Kodayitma. Apakah terdengar asing di telinga sampean, Ki?" tanya Bu Jarot dengan senyum dikulum. Ki Prawoto dan Lantip berseru kaget. Mereka berdua nyaris terlonjak dari tempat duduknya. Di telinganya terdengar suara gending Garuda Yaksa yang ditabuh dengan gegap gempita, mengiringi tarian kiprah seorang raja raksasa, Rahwana. "Kodayitma," gumam Ki Prawoto dengan ekspresi yang janggal. Lantip tampak gelisah dan ingin berbicara namun sungkan dengan bapaknya. "Iya Ki, sebuah perwujudan dari iblis yang mengambil wujud Dasamuka atau Rahwana. Namun menurut saya Kodayitma itu bukanlah Rahwana. Rahwana sudah hancur ribuan tahun yang lalu," ucap Bu Jarot sambil memandang wajah suaminya yang masih saja tertunduk. "Rahwana tidak bisa mati. Dia memiliki ilmu Pancasona yang membuatnya tidak dapat dibunuh oleh dewa ataupun manusia. Tubuhnya masih hidup, meskipun tidak lagi memiliki jiwa. Dia menjadi abadi dalam kekosongan, terjepit oleh gunung, dan tidak lagi memiliki kuasa atas tubuhnya. Ilmu Pancasona telah mengambil alih tubuh Rahwana.
Jiwanya mengembara dan menjelma menjadi Godayitma atau Godakumara. Tutur Ki Prawoto dengan pandangan luruh, Lantip meminta izin untuk berbicara. Ki Prawoto pun mengangkat wajahnya, menatap wajah Lantip dengan tajam. Dia tidak suka anaknya ini bertindak kurang sopan di rumah orang lain. Tapi sepertinya Lantip ingin mengungkapkan hal yang penting dan kali ini Ki Prawoto membiarkannya. Jadi begini Pak Bu Jarot, yang kita bicarakan ini bukanlah cerita wayang ataupun dongeng dan legenda semacamnya. Kita betul-betul menghadapi sosok-sosok yang nyata, meskipun nama-namanya mirip dengan tokoh pewayangan. Droni memang nama lain dari Aswatama, namun dia bukanlah Aswatama wayang atau Aswatama Mahabharata. Dia adalah Aswatama yang sedang menjalani kutukannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan dongeng apapun. Droni adalah makhluk nyata seperti kita, namun ia hidup di sebuah jagat yang lain dengan jagat kita. Bingung toh? Pasti bingung. Dalam alam semesta ini, jagat itu terdiri dari banyak lapisan yang kadang bisa bersinggungan atau saling mengunjungi dalam situasi tertentu. Nah, Droni ini diseberangkan oleh sosok Godayitma atau Godakumara ke dalam jagat kita untuk sebuah misi yang kita sendiri belum tahu. Sementara Godayitma ini memang penjelmaan iblis seperti yang sering diucapkan dalam dialog wayang, yaitu Panuks Maning Jajalanat, atau dalam bahasa kita penjelmaan Izazil Laknat. Godayitma bukanlah Rahwana seperti yang sering dikatakan dalam pedalangan. Godayitma adalah iblis itu sendiri. Kalau orang barat menyebutnya sebagai demon, devil, satan, atau Lucifer. Bu Jarot benar, saya sangat setuju. Papar Lantip panjang lebar dan cepat sampai dia sedikit terengah, kemudian berhenti sebentar untuk meminum teh buatan Bu Jarot. Ketika saya masih belajar di sekolah pedalangan yang dikelola oleh Keraton Yogyakarta bernama Habiranda, saya memiliki akses untuk mempelajari kitab-kitab pedalangan yang dimiliki keraton, meskipun akses itu terbatas sekali. Kemudian, setelah saya mengkomparasi atau membandingkan dengan beberapa literatur modern yang membahas tentang masalah demonisme dan mitologi, ditambah beberapa literatur tentang kosmologi dalam fisika modern, saya menemukan kesimpulan bahwa dongeng, kisah wiracarita seperti Ramayana dan Mahabharata atau kisah-kisah mitologi itu bisa jadi adalah sebuah kisah nyata yang dengan keindahan bahasa sastra dituturkan dengan berbagai cara menurut kondisi intelektual masyarakat pada waktu dan tempat ketika karya sastra itu ditulis atau dituturkan dalam bentuk dongeng. Bisa juga dalam sebuah pertunjukan teatrikal, sambung Lantip yang sangat bersemangat sampai ia lupa bahwa yang dihadapinya bukanlah orang-orang dari kalangan akademis seperti dirinya, sehingga istilah-istilah akademis berhamburan dari mulutnya yang terus saja nyerocos. Pak Jarot, Bu Jarot, dan juga Ki Prawoto hanya melongo. Lantip memandang ketiga orang itu bergantian, mengharap sebuah tanggapan atau sebuah pujian atas analisa yang dikemukakannya. Namun semuanya tampak tidak mengerti. Lantip menghela nafas, kemudian meminum kembali tehnya yang ternyata sudah habis. Kembali ia menghela nafas dan meletakkan gelas tehnya. Maaf, tehnya habis ya? Apa mau saya buatkan lagi? Tanya Bu Jarot. Tidak, terima kasih Bu. Saya cuma memastikan saja kok. Teh buatan Bu Jarot itu enak banget, seger, ujar Lantip sambil cengar-cengir menutupi kegugupannya. Diam-diam Lantip melirik teh dari bapaknya dan Ki Prawoto segera menyambar gelas teh itu, kemudian meminumnya dengan mata menatap Lantip. Lantip hanya bisa mengomel dalam hati. Lantas kesimpulannya bagaimana? Apakah semua ini bermakna kalau kita semua dalam bahaya? Lalu apa tindakan kita, Ki? Tanya Pak Jarot kemudian setelah kepalanya mendadak panas akibat penuturan Lantip yang panjang dan lebar sekaligus ruwet itu. Oh ya jelas Pak, kita semua sedang menghadapi bahaya. Godayitma
adalah iblis yang menurut keterangan anak saya yang sok pinter ini sedang mengutus beberapa anak buahnya untuk sebuah misi yang kita tidak tahu. Tapi Pak, sepanjang pengetahuan saya sebagai seorang dalang, Godayitma selalu mengincar sosok perempuan titisan Dewi Sri Widawati, salah satu istri dari Wisnu yang diyakini bahwa Dewi Widawati ini selalu menitis menjadi sosok perempuan dalam setiap zaman. Sekarang, walaupun Dewi Widawati sudah tidak lagi melakukan penitisan, namun Godayitma yang penasaran selalu mencari-cari perempuan yang katuranggan atau ciri-ciri wajahnya identik dengan Dewi Widawati, ujar Ki Prawoto. Memangnya katuranggannya bagaimana, Ki? Apakah ada salah satu dari kami yang memiliki ciri-ciri seperti itu? Tanya Bu Jarot dengan raut wajah cemas. Ki Prawoto tersenyum tipis, kemudian menjelaskan secara rinci katuranggan Dewi Sri Widawati sesuai dengan pengetahuannya sebagai seorang dalang. Bu Jarot dan Pak Jarot terperangah dan saling pandang tak percaya. Sore menjelang, musim hujan sudah mulai mengintip di Cakrawala. Mendung selalu menggantung membawa cuaca panas dan juga lembab. Udara mulai terasa basah dan kupu-kupu johar yang berwarna kuning kehijauan berterbangan sangat banyak untuk melakukan perkawinan. Pupus-pupus tunas tumbuhan gadung mulai terlihat mencuat malu-malu di sekitaran batang pohon yang menjadi inangnya. Di tepi sebuah daerah persawahan yang mulai kosong karena hampir seluruh tanaman palawija sudah habis dipanen, seorang pemuda duduk mencangkung di sebuah dangau atau gubuk di pinggiran sawah sambil menggigit sebatang rumput. Pedro sedang melamun. Matanya menerawang jauh menatap senja yang sudah mulai turun. Sepasang layangan masih bertarung sengit di atas langit sana. Serangga-serangga sore berterbangan muncul dari segala arah. Pedro melamun, memikirkan sesosok perempuan yang selalu datang dalam mimpinya. Sosok gadis bertubuh mungil, padat berisi dengan sepasang kaki nan indah dan bentuk tubuh yang ramping, membuat banyak laki-laki di kelurahan ini selalu menyempatkan diri untuk memandangnya walau hanya sekilas. Pedro tersenyum sendiri mengingat kejadian malam itu setelah ia bersama Tika dan ketiga temannya berhasil mengalahkan Droni. Tika dengan senyum manis menggamit tangan Pedro dan menggandengnya. Pedro melongo tidak percaya. Seperti mimpi yang terlalu indah baginya, semua seakan berjalan sangat lambat dan wajah Tika nampak berseri-seri mengembangkan senyumnya yang teramat manis. Dada Pedro berdegup kencang dan seperti mau pingsan saking bahagianya. Malam itu adalah malam terindah dalam hidupnya dan Pedro kembali diterpa perasaan yang sama ketika dari kejauhan nampak sosok gadis yang selalu menjadi hiasan mimpinya berjalan seorang diri sambil membawa sebuah keranjang. Pedro mengucek matanya berkali-kali dan tak bagaimana gadis itu tiba-tiba sudah berada dekat sekali. Mereka hanya terpisahkan beberapa meter. Mulut Pedro berkomat-kamit, entah mengucapkan apa ketika gadis pujaannya itu berhenti dan tersenyum padanya. Loh, Mas Pedro kok di sini? Memangnya nunggu siapa? Tanya Tika yang tersenyum geli melihat Pedro yang bertingkah aneh itu. Nganu, nunggu kamu. Enggak deng, cuma ngelamun aja kok, iseng nonton layangan, ucap Pedro terbata-bata dengan ekspresi gugup. Kemudian berdiri sebentar lalu duduk lagi di dangau itu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Nonton layangan? Mana layangannya? Ujar Tika lalu ia menatap ke atas mencari-cari layangan yang dimaksud oleh Pedro. Bukan dek, nganu kok dek Tika, saya itu nganu. Pedro kembali menjawab tak jelas dan semakin gugup. Tika tertawa melihat tingkah Pedro. Mas Pedro, sudah sore, mau maghrib. Gak baik kalau masih di sawah. Mas Pedro, pulang ya, ujar Tika. Pedro segera beranjak hendak pergi, tapi langkahnya malah menuju ke belakang dangau, masuk ke dalam sawah. Loh, kok ke sana? Mau kemana sih? Rumah kita kan deket. Ayo, jalan sama Tika aja. Sekalian temanin Tika, kata Tika dengan suara sedikit manja. Pedro berbalik. Ia menyengir sejenak, menyadari akan kebodohannya, lalu menghampiri Tika dengan langkah canggung.
Mimpi apa ya semalam? Sore ini ia malah bertemu dengan bidadari. Pedro meraih keranjang Tika dan segera dibawanya. Tika tersenyum melihat perilaku Pedro yang tidak dibuat-buat itu. Ya, Pedro memang orang yang mudah sekali membantu orang lain. Pedro melihat isi keranjang Tika. Pare. Wah, baru panen pare ya? Tanya Pedro berbahasa basi. Iya mas, Mas Pedro mau? Wah, saya justru sedih loh dek. Loh, sedih kenapa? Tanya Tika bingung. Sedih banget ngelihat kamu panen pare dan gagal, jawab Pedro. Loh, gagal gimana? Wong parenya bagus-bagus gitu loh. Tanya Tika bingung. Ya gagal, wong seluruh buah pare punyamu ternyata pahit semua. Jawab Pedro, kemudian tertawa ngakak menertawakan leluconnya sendiri. Dan tawa Pedro berangsur lenyap ketika melihat wajah Tika yang biasa-biasa saja malah balas menatap Pedro. Pedro menunduk menggaruk-garuk kepalanya. Gak lucu ya? Maaf, kata Pedro lirih. Lumayan sih mas, tapi sayang itu guyonan zaman bapakku masih balita, ujar Tika nyengir menirukan Pedro. Pedro pun ikut nyengir dan mereka kemudian tertawa lepas. Dua insan itu berjalan beriringan. Pedro berharap jalan itu tidak akan ada ujungnya. Dia ingin selamanya berjalan bersama Tika. Matahari sore yang bercahaya kuning lembut menyapu wajah Tika, membuatnya semakin cantik. Apalagi angin semilir menggoyangkan anak rambut Tika. Pedro semakin terpukau. Ini adalah senja terindah dalam hidupnya. Ditatapnya wajah Tika dari samping. Pedro tidak mau menatap ke depan. Ia tidak peduli meskipun kakinya terperosok ke dalam jurang sekalipun. Dia hanya ingin terus menikmati wajah Tika. Kok rasanya waktu berlalu cepat sekali ya? Tahu-tahu sudah di depan rumah Tika. Mas, aku senang banget loh bisa jalan bersamamu sore ini. Makasih ya Mas Pedro. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa jalan sama-sama lagi, ujar Tika sambil tersenyum manis dan merebut keranjangnya lalu berlari kecil masuk ke dalam rumahnya. Pedro ternganga, mulutnya terbuka, matanya berbinar-binar. Kemudian tanpa sadar ia melompat berjingkrak dan berteriak senang. Kebahagiaannya memuncak. Lalu Pedro berlari secepat kilat seolah seperti terbang mengelilingi desa sampai 17 kali. Di malam harinya, seperti biasa Pedro nongkrong bersama teman-temannya di pangkalan becak. Malam Kamis, malam pembukaan SDSB, pangkalan itu ramai seperti biasa. Warung Iwan lebih ramai lagi. Ada pemandangan yang tidak biasa malam ini. Pedro datang dengan celana panjang dan mengenakan kemeja putih kotak-kotak biru. Rambutnya yang agak gondrong dan ikal disisir klimis ke belakang dan berkilat karena minyak urang-aring. Tubuhnya juga wangi, segar. Entah minyak wangi apa yang dipakainya, satu-satunya yang masih tetap dipertahankan adalah sepatu warrior hitam yang warnanya mulai pudar. Kamu itu mau ngapel? Apa mau mati kamu, Bro? Kok penampilanmu tumben-tumbenan begitu? Mirip Barbo yang mau ngibing sama Ledek Tayub. Ledek Marsono dengan tawa ditawan. Mosok penampilan rapi begini dibilang mau mati? Mar-mar, ngawur tenan, sungut Pedro. Loh, orang mau mati itu kan kadang suka bertingkah di luar kebiasaan. Ya kayak kamu itu, lanjut Marsono cengengesan. Helah, kamu cuma kagum kan? Menatap ketampananku yang sundul langit ini, ujar Pedro dengan tawa jumawa. Ya sudah, yang penting Dek Pedro senang. Aku juga sudah cukup berbahagia. Meskipun perutku mules, balas Marsono cekikikan. Pedro tidak menggubris ocehan dari Marsono. Ia duduk di trotoar, lalu mengambil sebatang rokok kretek dari saku bajunya. Jemaan dan Supri yang baru datang langsung meledek Pedro tanpa ampun. Weh, duhai Mas Bambang Irawan, sungguh tampan wajahmu malam ini, membuat Dek Tika langsung kelepek-kelepek semaput seperti melihat demit. Ejek jamaan disambut tawa panjang Marsono dan Supri. Wahai Mas Bambang yang ketampanannya seperti cover boy Primbon Mujarobat, sungguh langit dan bumi menjadi saksi bahwa hanya dirimulah yang layak mendapatkan anak gadis Pajarot, tentu saja jika dirimu memiliki ilmu pelet. Imbu Supri seperti berdeklamasi. Bajing fight tenan kalian.
Pasti kalian semua iri kan? Iri dan dengki melihat diriku bisa berjalan bergandengan mesra dengan Dek Tika, balas Pedro sambil menghisap rokoknya dengan penuh gaya. Helah, gombalmu Kio, teriak Jumali yang baru datang dengan motor bebeknya. Ini lagi si playboy cap kapur tulis. Pokoknya wes terserah, masa bodoh. Kalian mau ngomong apa, aku ndak peduli. Meskipun langit runtuh, bumi terbelah, cintaku hanya untuk... Pedro mendadak menghentikan bicaranya karena Tika mendadak keluar dari warung bakso Lemuji dan menatap padanya. Sepertinya Tika mendengar semua kalimat Pedro, terutama bagian terakhir. Untuk siapa Mas Pedro? Kata Tika setengah berteriak. Semua orang yang ada di tongkrongan itu serentak menoleh ke sumber suara. Modar kowe Dodo, orangnya ada di sini, ujar Supri. Ayo Do, teruskan, kata Jumali menahan tawanya. Sikat Bro, seru Marsono menyemangati. Tunjukkan mental baja kiloanmu Mas Bambang, teriak Jamaan. Pedro nyengir aneh, mentalnya runtuh seketika. Tubuhnya lemas dan menggigil seperti orang meriang. Wajahnya menunduk memandangi ujung sepatunya. Tapi entah bagaimana mulutnya berbunyi sendiri tanpa bisa ia kendalikan. Ya, untuk kamu Detika, ujarnya lirih dan bergetar, tapi terdengar cukup jelas di telinga semua orang yang ada di situ. Seketika itu juga suara sorak-sorai meledak. Jumali dan ketiga temannya yang lain bertepuk tangan riuh memuji keberanian Pedro. Tika hanya tersenyum tipis dan menunduk sambil memejamkan mata. Kemudian tanpa menoleh, Tika berjalan pelan meninggalkan tempat itu sambil membawa plastik kresek berisi bungkusan bakso. Semua orang termasuk Pedro mendadak diam. Kok sikap Tika malah seperti itu? Apakah Tika marah dan sebenarnya tidak suka pada Pedro? Batin semua orang bertanya-tanya. Wajah Pedro luruh menunduk dan kembali duduk di trotoar dengan ekspresi yang datar. Jamaan dan Supri segera ikut duduk, mendampingi dan menepuk-nepuk pundaknya, memberikan dukungan moral. Mas Pedro, apa sampean tidak mau nganterin aku pulang? Teriak Tika yang membuat Pedro tersentak keras seperti tersengat listrik, lalu memandang wajah Supri dan Jamaan yang juga kaget bergantian dan langsung bangkit mengejar Tika yang baru berjalan beberapa langkah. Setelah sampai, ia meraih kresek bakso dari tangan dan berjalan dengan penuh gaya di samping Tika, diiringi ledakan tawa, sorak-sorai dan tepuk tangan yang meriah dari semua orang yang ada di situ. Malam semakin larut. Tongkrongan di pangkalan becak bubar satu persatu. Tinggallah Marsono, Jamaan, Jumali dan juga Supri yang masih bertahan menghabiskan obrolan mereka. Pedro datang tak lama kemudian dan kembali bergabung dengan teman-temannya itu dengan wajah berseri-seri. Beberapa kali teman-temannya masih menggoda Pedro, tapi Pedro tidak begitu menanggapi. Ia masih sibuk dengan hatinya yang berbunga-bunga. Namun tiba-tiba sebuah sasmita membuat Pedro, Jumali, Jamaan dan juga Supri serempak terdiam. Sebuah perbawa yang asing dan ganjil menghampiri mereka. Marsono yang tidak memiliki kemampuan seperti teman-teman yang lain memandang heran pada keempat pemuda itu. Suara lolongan anjing tak dari mana terdengar mendirikan bulu roma. Kabut tipis kemudian turun dan suasana menjadi sunyi mencekam. Kamu pulang saja Mar, becakmu tinggal di sini. Sana cepat, tidak usah nengok-nengok, ujar Jumali tegas. Marsono yang melihat wajah-wajah serius dan tegang itu segera pulang dengan langkah tergesa dari kejauhan. Nampak sebuah cahaya dari lampu motor bergerak dengan kecepatan tinggi menuju ke arah mereka. Seorang pemuda gagah dengan tubuh atletis dan wajah yang cukup tampan tergesa menghampiri keempat pemuda itu setelah memarkirkan motornya. Maaf teman-teman, perkenalkan nama saya Lantip dari desa sebelah. Apakah kalian adalah Kalakea? Tanya pemuda yang ternyata adalah Lantip. Loh, dari mana sampean tahu kalau kami adalah Kalakea? Tanya Jamaan dengan tatapan heran. Sudahlah, nanti saja saya ceritakan. Sekarang kita harus bersiap.
Sebuah kekuatan jahat sedang mengincar kita semua, kata Lantip datar. Wajahnya tampak gelisah dan sepertinya ia sedang merapal sesuatu sambil memandang langit yang semakin gelap. Kemudian dari jarak yang cukup jauh terdengarlah sebuah teriakan, suara yang mengagetkan mereka semua. "Marsono!" kata Supri, dan tanpa dikomando mereka berempat melesat cepat menghampiri sumber suara tersebut. Sementara Lantip menyusul dengan motornya. Di bawah cahaya kuning lampu jalan yang terletak di pinggir sebuah bendungan irigasi, sesosok tubuh tinggi besar berdiri tegak dengan posisi membelakangi mereka. Di bawahnya, Marsono tergeletak sambil merintih memegangi perutnya. Melihat hal itu, keempat sahabat itu pun segera melesat dan menyerang orang bertubuh tinggi besar itu. Pedro berhenti sebentar dan menyelamatkan Marsono terlebih dahulu, sementara ketiga temannya meneruskan gerakannya menyerang orang itu. Pedro merapal Bayu Bajra dan melesat secepat cahaya menuju rumah Marsono, lalu meninggalkannya di sebuah kursi panjang depan pintu. Lalu ia segera kembali menyusul teman-temannya. Orang bertubuh tinggi besar itu sedang sibuk melayani amukan tiga pemuda yang marah. Kecepatannya mengimbangi seluruh serangan sangat mengagumkan. Kepandaian orang itu jelas berada jauh di atas drone. Lantip hanya diam terpaku, mencoba membiasakan matanya mengikuti jalannya pertempuran berkecepatan tinggi itu. Mendadak, sebuah cahaya biru melesat, menghantam orang itu dan membuatnya terdorong mundur beberapa meter. Pedro dengan mata merah beringas merangsek, tidak memberikan kesempatan dan menyerang orang itu dengan ganas, membuat ketiga temannya menyingkir untuk memberikan ruang. Kekuatannya berlipat ganda dibarengi dengan kecepatan gerak yang sulit untuk diikuti mata. Terjadi ledakan ketika kecepatan kedua orang itu menabrak udara, sehingga debu-debu dan juga pasir di pinggir jalan ikut berterbangan seolah seperti dilanda angin ribut. Tiba-tiba saja tubuh Pedro terpental keluar dari medan pertempuran dan jatuh bergulung-gulung di atas aspal. Jamaah berteriak marah, lalu ia maju dengan langkah berat berdebam menyerang orang itu dengan gerakan lambat namun bertenaga sangat besar, sehingga menimbulkan huru-hara dan sedikit kerusakan di sekitaran tempat itu. "Ajiblah bak pengantol-ngantol," ujar Lantip. Ia mengenali ajian yang sepanjang pengetahuannya hanya ada di dalam dunia pewayangan. Pukulan dan tendangan jamaan yang berbobot ratusan kilo itu menyerang tubuh tinggi besar itu, yang membuatnya harus bekerja keras menghindari dan mencoba mencari celah untuk membalas. Orang itu dengan tenang menghindari seluruh serangan jamaan dan lambat laun celah itu dapat dilihatnya. Tampaknya orang itu sangat berpengalaman menghadapi sebuah pertarungan. Gerakan jamaan yang lamban segera dapat dihindari, dan ketika jamaan belum selesai dengan serangannya, sebuah tendangan jitu menghantam ulu hatinya dengan keras, membuat jamaan terpental dan jatuh terduduk. Belum sempat jamaan bangun, lutut orang itu menghantam keras wajahnya, membuat terjengkang, dan bagian belakang kepalanya menghantam aspal yang keras. Orang itu kembali menyerang jamaan dengan kecepatan tinggi dan pengerahan tenaga dalam yang besar. Namun, sebuah sinar kuning memapas jalannya sehingga orang itu melabrak sinar tersebut dan terpental, diiringi sebuah ledakan yang mengeluarkan percikan api. Orang itu bersalto beberapa kali dan mendarat dengan kaki tertekuk karena beban energi yang harus dinetralisirnya. Supri bersiap dengan kepalan tangan membesar, menyala merah membara, memburu orang itu tanpa ampun, disusul Jumali yang mencoba mengirimkan pukulan jarak jauh dengan tenaga yang sama besarnya. Orang itu hendak menghindari namun terlambat, sehingga ia memutuskan untuk menangkis serangan itu dengan tangannya. Percikan bunga api dan hantaman tenaga pukulan Jumali melabrak tubuh tinggi besar itu tanpa ampun, sehingga orang itu jatuh berguling-guling dengan tubuh terbakar. Jumali melompat tinggi sambil menembakkan beberapa pukulan bercahaya biru berhawa sedingin es yang langsung melanda orang itu sampai melesak beberapa meter ke dalam tanah seperti masuk ke dalam liang kubur. Melihat itu, Pedro pun bangkit dan menarik paksa tubuh orang itu, lalu membantingnya berkali-kali dengan kalap dan melemparkannya sampai menabrak dan menghancurkan sebuah gapura milik warga.
Lantip menjilati bibirnya sendiri. Ia kagum melihat kesaktian keempat pemuda itu. Lantip yang sebenarnya memiliki beberapa ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan itu menahan dirinya untuk ikut terlibat dalam pertarungan sengit ini. Dia ingin menjajaki seberapa tinggi kesaktian keempat pemuda dan orang yang dilawannya. Mendadak, orang itu bangkit dan menghantamkan kepalanya, membentur wajah Pedro dengan kuat. Lalu orang itu menendang tubuh Pedro dengan pengerahan tenaga dalam sehingga kini Pedro yang ganti terpental dan jatuh terjerembab mencium aspal. Supri yang hendak meninju kepala orang itu dengan kepalan tangannya yang menyala mendadak terhenti karena tangannya ditangkap oleh orang itu dengan mudah. Suara mendesis seperti daging terbakar dan bau hangus meruap di udara. Tangan orang itu ikut terbakar dan dengan raungan keras orang itu menyentakkan tubuh Supri dan terjadilah sebuah ledakan energi yang membuat Supri jatuh berdebam dengan pakaian hangus mengepulkan asap. Orang itu berdiri terengah-engah dengan tatapan liar dan juga buas. Wajahnya terlihat jelas, seorang laki-laki gagah, berambut panjang digelung rapi, berhidung mancung dengan alis tebal, nyaris bertaut di atas sepasang mata lebar melotot dan tubuh tegap berotot dengan dada bidang yang ditumbuhi bulu lebat. Sepasang taring kecil menyembul di kedua sudut bibirnya. Sabuk kulit berukuran besar melingkar di pinggang dan celana kulit mengkilap ketat membungkus kakinya yang mengenakan sepatu bot bersol tebal. "Kalakea!" bentak orang itu lalu meludah ke tanah. "Hanya segini kemampuan kalian. Kukira kalian hebat setelah bisa mengalahkan Droni. Droni goblok, hanya menghadapi cecurut busuk ini sampai harus membuatku turun tangan. Parat!" Orang itu mengomel sendiri. Kemudian ia mendekati tubuh Pedro yang masih terkapar lalu menginjak kepala Pedro. Pedro meringis, menahan sakit dan juga marah. Kau yang mengaku Kalakea, ha? Tunjukkan kesaktianmu, atau memang hanya segini saja. Menyesal aku ikut turun tangan. Kalian hanya mengotori tanganku saja. Cecunguk busuk yang bahkan tidak pantas menerima pukulanku. Mampus! Orang itu berteriak. Ia hendak menghancurkan kepala Pedro, namun sebuah cahaya biru bertenaga dahsyat melabrak tubuhnya sampai terpental. Jumali berdiri tengah dengan wajah merah menahan murka tanpa banyak bicara. Jumali melesat memburu tubuh orang itu dan menghujaninya dengan pukulan-pukulan jarak jauh. Ledakan demi ledakan terdengar memekakan telinga, menggetarkan bumi. Ketika melihat orang itu terkapar dengan tubuh hangus dan mulut yang memuntahkan darah segar, Jumali segera menarik tubuh orang itu. Ia kembali menghujaninya dengan tinju dan tendangan bertubi-tubi. Jumali bagai orang kesetanan. Sampai pada sebuah kesempatan orang itu ternyata sanggup menangkap tangan Jumali dan tanpa diduga siapapun orang itu membanting Jumali dengan keras. Lalu ia menginjak dadanya sampai terdengar bunyi tulang yang berderak patah. Ketika orang itu hendak menghancurkan dada milik Jumali, sebuah tendangan seberat ratusan kilo mendarat di punggungnya, membuatnya terpental dan menabrak tiang listrik sampai bengkok. Keempat pemuda itu bangkit dengan tubuh limbung dan tenaga yang terkuras. Orang tinggi besar itu juga perlahan bangkit. Diusapnya sisa darah yang keluar dari mulutnya. Matanya menatap tajam pada keempat pemuda yang masih berusaha melawannya itu. Orang itu menggertakkan rahangnya dengan penuh kemarahan dan kembali memasang kuda-kuda hendak menyerang. Namun, tunggu sebentar, Mas. Pertarungan ini sebaiknya berhenti dulu, mengingat kedua belah pihak sudah sangat lelah. Bagaimana, Mas Kalakea dan Mas siapa? Kok dari tadi belum memperkenalkan diri? Ujar Lantip yang tiba-tiba saja sudah berdiri di antara mereka. Dengan santai, Lantip menatap orang itu tanpa merasa takut sama sekali. "Mas, jangan di situ, Mas. Orang ini berbahaya loh," ujar Jumali khawatir dengan Lantip. "Tenang saja, Mas. Saya cuma sebentar kok," jawab Lantip dengan senyum tengilnya. "Siapa kamu, anak ingusan? Mau coba-coba kau melawan Prajangga?" tanya orang itu sambil menyebut namanya dengan pongah. "Walah, namamu Prajangga toh? Ya bilang dari tadi, namaku ini Lantip, anak dari Ki Prawoto dari desa sebelah. Nah, karena kamu sudah menyebutkan nama, maka sekarang kau sudah pantas untuk mati dengan terhormat.
Mas siapa tadi? Aduh, oh, Mas Prajangga, ujar Lantip yang tanpa disangka-sangka segera melesat. Ia menjambak rambut panjang milik Prajangga dan membanting serta menyeretnya dengan secara brutal. Mulut Lantip meracau, membaca mantra dengan suara rendah dan terdengar menggema mengerikan. Ketika melihat sebuah batu besar, Lantip berhenti lalu mengangkat batu sebesar kerbau itu dan menimpakannya pada tubuh Prajangga. Dan lebih brutal lagi, Lantip dengan tenaga yang sangat besar melompat dan menginjak batu itu sampai hancur, menghancurkan tubuh Prajangga sampai darah muncrat kemana-mana dan organ tubuh Prajangga berceceran menjijikan. Aksi Lantip itu membuat 4 pemuda lainnya bergidik ngeri melihat kebrutalan dan kebuasan anak muda itu. Lantip berdiri tegak menatap tubuh Prajangga yang sudah tidak berbentuk lagi. Kemudian asap hitam mengepul dari tubuh Prajangga dan membuatnya hilang tak berbekas. Itulah yang membuatku takut dengan diriku sendiri. Aku itu aslinya brutal, maniak, dan tidak punya rasa kasihan. Untung yang kuhadapi itu bukan manusia. Coba, kalau yang tak ajar sampai hancur tadi itu maling ataupun koruptor, ya bisa masuk penjara aku. Celoteh Lantip dengan santai dan ringan kepada 4 pemuda yang masih bengong dan mengernyitkan menahan sakit. Kemudian Lantip mengeluarkan selembar daun dari saku bajunya, disobeknya daun itu menjadi 4 bagian dan diberikan kepada Pedro dan teman-temannya. Ini dikunyah pelan-pelan saja. Daun itu mujarab sekali loh untuk mengobati luka dalam dan juga luka luar. Gak usah menatapku curiga kayak gitu. Dimakan saja, insya Allah kalian segera sehat dan juga kembali segar bugar, ujar Lantip sambil merapikan jaketnya. Keempat pemuda itu segera mengunyah daun yang awalnya terasa sangat pahit, namun berangsur-angsur berubah menjadi manis dan menyegarkan tubuh mereka. Setelah daun itu habis ditelan, luka-luka di sekujur tubuh luar maupun dalam mendadak sembuh dan badan mereka terasa segar, tenaganya pulih seperti tidak pernah bertarung sama sekali. Gimana? Sudah enak tuh badannya? Oke, tunggu sebentar. Bersiap-siap memasuki ronde kedua, ujar Lantip yang membuat Pedro dan teman-temannya terkesiap. Kalian semua itu hebat, sangat hebat. Tapi celakanya, kalian belum begitu sadar pada kemampuan kalian sendiri dan belum bisa mengatur strategi, mengontrol kekuatan dan kesaktian. Apalagi menganalisa dan mengukur kesaktian lawan kalian. Sebenarnya Prajangga itu cuma keroco dari Goda Hitma. Dalam beberapa gebrakan saja, kalian itu harusnya sudah bisa mengalahkannya. Tapi kalian justru memboros-boroskan tenaga dan kurang perhitungan, sehingga bagi petarung berpengalaman semacam Prajangga itu, kalian adalah lawan yang sangat mudah dikalahkan karena sembrono. Nah, sikap sembrono dan kurang perhitungan itulah yang menjadi kelemahan yang fatal. Makanya kalian harus belajar lagi untuk bisa mengontrol dan menggunakan ilmu yang sudah diwariskan Bahman dengan bijak dan cerdas, ujar Lantip menasehati Pedro dan kawan-kawan. Pedro dan ketiga temannya kaget ketika mendengar Lantip menyebut nama Bahman. Lantip hanya menyeringai. Belum habis kekagetan mereka, mendadak tanah terasa berguncang hebat di hadapan mereka. Kini telah berdiri sesosok raksasa berkepala 3 dengan wajah mengerikan. Kepalanya gundul, kepalanya saling berebutan posisi, dan tentu saja mulutnya yang berhias gigi taring besar-besar. Di belakang raksasa itu berbaris ratusan manusia-manusia kerdil berwajah raksasa dan semuanya telanjang menjijikan. Pedro bergidik, Jumali misuh-misuh, Supri masih terpukau mendongak memandang wajah raksasa itu, sementara Jamaan hanya diam yang menghimpun tenaga dalam. Jadi begini, aku dan Mas siapa ini? Tanya Lantip menunjuk ke arah Pedro. Pedro, jawab Pedro. Iya Mas, Pedro dan saya akan melawan raksasa 3 in 1 itu. Sementara mas-mas yang lain sikat habis buto-buto bajang itu. Piye? Setuju? Tanya Lantip mengatur strategi. Wah, aku males mas ngelawan buto-buto gila itu. Mereka itu banyak banget. Masa harus dihajar satu persatu? Kesuwen mas, kapan rampungnya? Protes Supri disertai anggukan kepala Jamaan. Ya pakai akal toh mas. Sampean itu semua kan punya ilmu Bayu Bajra.
Sudah, pakai ilmu itu aja. Gampang banget loh. Jawab Lantip sambil terkekeh. Jumali dan Jama'an serta Supri mengangguk setuju. Mereka berlima segera bersiap menghadapi makhluk-makhluk itu. Aku atau Mas Pedro yang menyapa raksasa itu? Tanya Lantip kepada Pedro. Oh, monggo Mas, silakan sampean saja yang ngomong, saya ngikut. Jawab Pedro nyengir. Oke. Hei, buto jelek, salah kedaden. Siapa kamu? Berani-beraninya bikin kacau di sini. Jawab sebelum kucabut nyawamu yang cuma selembar itu. Teriak Lantip dengan suara keras melengking. Pedro hanya manyun. Suaramu nggak sangar blas Mas. Nggak sangar. Tuh lihat, Buto itu malah cekakakan, kata Pedro. Raksasa berkepala 3 itu tertawa geli mendengar suara Lantip yang aneh. Bocah masih bopok-pok, mau melawan Trimuka. Jangan harap kau bisa menang. Pergi, netek sama mamu. Jawab satu kepala raksasa itu disambut dengan tawa 2 kepala lainnya. Oh nyek. Awas, tak preteli badanmu. Teriak Lantip yang langsung melesat, melayang dan hinggap di atas salah satu kepala raksasa itu lalu menghentakkan kakinya dengan keras. Satu kepala Trimuka langsung terbelah dan lehernya patah, diiringi raungan 2 kepala yang lain. Sementara Pedro tidak tinggal diam, dilepaskannya sebuah pukulan jarak jauh dan menghantam dada Trimuka. Tubuh Trimuka limbung, roboh menimpa tubuh sebagian pasukannya yang segera mati tergencet. Sementara itu, Jumali, Jama'an dan juga Supri mengerahkan Aji Bayu Bajra mengelilingi ratusan buto bajang itu dan segera membuat tubuh-tubuh kecil telanjang menjijikan itu terpental dan melambung ke angkasa lalu jatuh menghantam tanah sampai remuk. Barisan buto bajang itu kocar-kacir dan bingung karena mereka tidak tahu siapa atau apa yang sudah menyerang. Terjadi kepanikan luar biasa dan beberapa kali Jumali, Jama'an dan juga Supri sengaja berhenti memancing para buto bajang itu menyerang, dan buto-buto bajang itu serentak menyerang dengan menerkam, mencakar, menggigit dengan brutal. Namun karena ketiga sekawan itu sudah bergerak menghindar dengan kecepatan tinggi, maka para buto bajang itu justru menerkam temannya sendiri. Terjadilah kekalutan dan kekacauan karena mereka kini malah saling bunuh antar sesama tanpa sadar. Buto goblok, teriak Supri memancing buto-buto bajang yang jumlahnya sudah sangat berkurang itu mengejarnya. Buto koplak, teriak Jumali mengacaukan barisan buto yang masih mencoba bertahan. Ayo kejar Denmas Jama'an sini. Ayo anak-anak, hap, seru Jama'an menirukan guru TK. Buto-buto itu semakin kacau dan sibuk memakan teman mereka sendiri yang dikira adalah orang yang dikejarnya. Sampai akhirnya buto-buto bajang itu tumpas habis tak bersisa karena buto terakhir yang masih hidup segera dihajar Jama'an dan mati dengan kepala remuk. Sementara itu, pertarungan Trimuka melawan Lantip dan Pedro masih berlangsung dengan sengit. Lantip sengaja memberikan ruang bagi Pedro agar bisa mengeksplorasi kemampuannya dan membimbing Pedro tentang ilmu atau kesaktian apa yang harus digunakan untuk menghadapi raksasa seperti Trimuka yang sangat buas dan ganas itu. Trimuka berasal dari spesies raksasa setengah siluman yang disebut Prajineman. Kemampuan kebanyakan Prajineman adalah berkamuflase, merubah bentuk, memiliki kelebihan khusus untuk menyembuhkan diri sendiri dengan cepat atau recovery, dan tentu saja kesaktian di atas rata-rata kaum raksasa biasa sehingga kepala yang sudah dibelah oleh Lantip dalam waktu singkat kembali utuh dengan tampilan yang lebih mengerikan. Lantip membiarkan Pedro berpikir sendiri dan mencari akal bagaimana mengalahkan Trimuka yang berkali-kali dapat dilukai Pedro, namun dalam hitungan detik dapat segera kembali pulih seperti sedia kala. Pedro hampir kehabisan akal dan hampir seluruh kesaktiannya sudah dikerahkan. Namun, lambat laun Pedro dapat melihat bahwa Trimuka sangat-sangat melindungi kepala bagian tengah. Pedro segera menyimpulkan bahwa kepala bagian tengah adalah titik kelemahan dari Trimuka. Dengan cepat, Pedro merapal ajian Nalahagni, yaitu ajian yang berasal dari kemarahan, emosi, dan panasnya hati yang menciptakan gumpalan energi berbentuk plasma besar berwarna merah membara, lalu melesat menghantam kepala Trimuka.
Trimuka terbakar hebat dan hancur menjadi abu, diikuti tubuhnya yang kemudian ikut lebur menjadi abu akibat efek panas yang masih terus menjalar ke sekujur tubuh Trimuka. Trimuka dapat dimusnahkan. Pedro bernafas lega, ia menyalami Lantip dengan wajah berseri-seri. Tiba-tiba terdengarlah suara ledakan yang cukup keras menggema dan mendadak langit tersibak. Sinar matahari menerobos dengan cahayanya yang mencorong panas. Ternyata hari sudah siang. Padahal beberapa detik yang lalu hari masih gelap seperti tengah malam. Menyadari keheranan empat sekawan itu, Lantip kemudian menjelaskan bahwa mereka tadi bertempur di dimensi lain atau jagat yang berbeda dengan yang mereka tinggali, sehingga menciptakan ruang dan waktu yang juga berbeda meskipun tampilannya sama. Tentu saja, keempat pemuda itu tetap bingung mendengar penjelasan dari Lantip. Lantip lalu pergi, meninggalkan keempat pemuda itu yang semuanya melambaikan tangan melepas kepergian Lantip. Kemudian mereka pun bergegas pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, di rumah Ki Prawoto terlihat banyak warga yang datang dan sibuk menyiapkan sebuah acara gebiaan atau pentas perdana yang akan dilakukan oleh Lantip yang baru saja lulus sekolah pedalangan. Lantip yang cerdas itu mendapat gelar kelulusan dari dua sekolah pedalangan sekaligus, yaitu Sekolah Pedalangan Habiranda Yogyakarta dan Sekolah Pedalangan Pura Mangkunegaran di Surakarta, sehingga Lantip menguasai dengan baik dua gaya pedalangan yang berbeda, yaitu gaya Mataraman dan Solo. Lantip dengan mahir menyatukan dua gaya pedalangan itu dalam satu pertunjukan yang sebenarnya sudah sering dilakukan oleh dalang-dalang kondang seperti Kinarto Sabdo atau Kidarman Gondo Darsono. Namun Lantip sepertinya memiliki ciri khas tersendiri meskipun belum sehebat kedua dalang yang disebutkan tadi. Lantip juga sowan terlebih dahulu dan meminta restu kepada dalang-dalang senior yang banyak tersebar di kota kecamatan itu. Pentas perdana itu sangat dinanti-nanti oleh warga di desa Lantip dan kelurahan tempat Pedro dan kawan-kawan tinggal. Munculnya seorang dalang baru sangat membahagiakan untuk penduduk kota yang dulunya merupakan hutan belantara yang kemudian dijadikan daerah kolonisasi oleh pemerintah kolonial Belanda yang dibuka atau dibabat oleh para pendatang dari Pulau Jawa. Dan akhirnya secara bertahap tinggal dan menetap di situ sampai saat ini. Oleh karena itu, meskipun kota itu berada dalam provinsi Lampung, namun mayoritas penduduknya adalah orang Jawa yang juga aktif berbahasa dan menjaga budaya Jawa. Malam yang dinanti-nanti pun tiba. Rumah Ki Prawoto yang memiliki halaman cukup luas itu penuh dengan penonton yang ingin menyaksikan aksi dalang yang baru selesai berguru bernama Ki Lantip Cermo Hadimanggolo. Cermo adalah sebuah gelar resmi pemberian Keraton Yogyakarta untuk seorang dalang lulusan sekolah Habiranda yang berada dalam lingkup Keraton Yogyakarta. Persiapan yang sudah dilakukan jauh-jauh hari meliputi upacara peresmian nama baru Lantip dengan menyelenggarakan syukuran bubur merah dan putih, kemudian dilanjutkan dengan upacara-upacara yang lain, seperti melakukan ziarah para leluhur, sowan kepada dalang-dalang senior, dan ditutup dengan pelaksanaan pentas perdana tersebut sebagai puncak acara. Orang-orang penting seperti perangkat desa serta Pak Camat tidak lupa diundang, dan terutama seluruh warga desa dan kelurahan. Sejak Bada Isya, gamelan sudah ditabuh membawakan gending-gending dolanan dan gending romantis kelangenan yang dibawakan dengan hikmat dan penuh dengan nuansa romantis. Penonton sudah datang meramaikan pertunjukan itu. Tua, muda, termasuk anak-anak tak mau ketinggalan. Penjual jajanan dan makanan lainnya sudah berjejer rapi di depan rumah Ki Prawoto sejak sore. Suasana benar-benar meriah, apalagi ketika gending mongkang ditabuh mengiringi Lantip yang mulai berjalan menuju kursi yang sudah disiapkan. Acara sambutan-sambutan dimulai, diselingi teriakan penonton yang tidak sabar. Pedro dan teman-temannya juga tidak mau ketinggalan untuk menyaksikan momen bersejarah untuk Lantip yang baru mereka kenal dan sudah dianggap menjadi pembimbing mereka.
Tika ikut hadir bersama Pak Jarot, sementara Bu Jarot tidak ikut dengan alasan menjaga rumah. Pedro melihat Tika yang berjalan di belakang Pak Jarot, langsung mendekatinya, diajaknya Tika membeli jajanan. Dan kemudian setelah meminta izin kepada Pak Jarot, mereka berdua pun berjalan beriringan mencari jajan sambil menunggu pertunjukan dimulai. Pedro membelikan Tika gula-gula kapas dan jajanan kecil lainnya. Sebenarnya Tika tidak terlalu suka, namun khusus malam ini ia mau memakan jajanan yang dibelikan Pedro hingga membuat Pedro bahagia. Penonton bersorak ketika Lantip mulai menaiki panggung dan memulai pertunjukannya. Lakon yang dibawakan malam ini berjudul Narayana Jumeneng Ratu atau Penobatan Narayana, yaitu nama Sri Kresna ketika muda menjadi Maharaja Kerajaan Dwaraka atau Dwarawati. Sebuah lakon yang ramai dan seru. Pedro dan Tika mencari tempat duduk di belakang Pak Jarot. Pedro yang sebenarnya tidak begitu memahami wayang terkejut dengan Tika yang ternyata memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai cerita pewayangan dan bahasa Kawi atau Jawa Sansekerta yang digunakan oleh para dalang, sehingga membantu Pedro untuk bisa mengerti jalannya cerita. Pedro malu sendiri dan ia tampak bodoh di samping Tika. Pertunjukan berlangsung ramai dan meriah. Lantip sangat mahir memainkan boneka wayang. Suaranya pun sangat bagus dan merdu ketika melakukan suluk, ada-ada, dan sendon, yaitu sejenis tembang yang menggambarkan suasana yang memperkuat cerita wayang. Lantip juga sangat mahir dan luas dalam menggerakkan dan menghidupkan boneka-boneka wayang tersebut yang dalam istilah pedalangan disebut dengan sabet. Sehingga boneka-boneka wayang itu terasa hidup dan terlihat tangkas dalam bergerak, menari, dan juga berperang. Malam ini, Lantip didampingi 6 pesinden atau waranggana yang berjejer di samping Lantip dengan posisi menghadap penonton terlihat cantik dan anggun dengan kebaya dan sanggulnya. Para pradangga atau nayaga atau penabuh gamelan berseragam hitam dengan belangkon dan jariknya menambah kesakralan pertunjukan malam ini. Seluruh penonton nampak menikmati pertunjukan Lantip. Suasana yang ramai dan penuh gelak tawa. Mereka terpukau dengan kiprah dalang muda yang terampil dan penuh energi. Sampai tidak ada satupun yang menyadari bahwa sebuah perbawa kuat melingkupi seluruh desa. Sebuah energi beraura hitam pekat berjarak menutupi langit yang cerah dengan bintang-bintang yang berserakan. Perlahan-lahan kegelapan menjelaga, menguasai langit, membawa segala hawa negatif dan buruk. Serombongan laki-laki dewasa yang menggerombol membentuk kalangan sedang berjudi di tengah kebun di dekat arena pertunjukan wayang. Judi dadu koprok itu berlangsung sengit dan akhirnya beberapa orang mengamuk karena tidak terima dengan kekalahannya. Sang bandar dianggap telah bermain curang. Pisau dan golok dihunus dan tanpa menunggu lama sebuah perkelahian berdarah terjadi di kebun itu. Beberapa orang yang hanya menonton dan tidak ikut berjudi terkena sambaran golok dan melukai mereka. Keadaan kacau ketika salah seorang pejudi itu harus tewas dengan luka bacokan menganga di leher. Disusul sang bandar yang ambruk dengan kepala retak setelah dipukul dengan sebongkah batu. Orang-orang yang lain berhamburan, berteriak-teriak, menyeruak di antara penonton yang sedang asyik menikmati wayang. Keadaan semakin ricuh ketika seorang laki-laki membawa golok dan bergerak menebas siapa saja yang berada di dekatnya. Muncul dengan wajah beringas menakutkan. Ia berhasil melukai beberapa orang. Melihat semua itu, Jumali dan Jamaan yang sedang asyik menikmati pertunjukan terusik dan segera bertindak setelah mengetahui apa yang terjadi. Dengan mudah, orang ngamuk tadi segera diringkus, namun ternyata beberapa orang tidak terima dan ingin menghakimi orang itu. Jamaan dan Jumali tentu saja tidak membiarkannya dan mencoba meredam amarah mereka. Namun satu orang tak siapa memungut golok yang terlepas dari tangan orang itu dan bergerak cepat membacok Jumali. Jumali yang memang memiliki aji Bayu Bajra dapat menghindar dengan mudah, namun seorang laki-laki tua penjual makanan menjadi sasaran bacokan itu hingga mengenai pundaknya.
Jamaan tersulut emosi. Ia segera menghajar orang itu sampai babak belur. Namun beberapa orang yang ternyata adalah kawan laki-laki tadi kenal itu merangsek, memukuli Jamaan dengan batu dan juga kayu. Jumali bertindak menghalau orang-orang itu dan beberapa orang yang lain coba membantu Jumali hingga akhirnya tawuran pun tak bisa dihindari. Suasana pertunjukan wayang kulit yang meriah itu mendadak kacau dan juga ricuh. Orang-orang tiba-tiba saling berbaku hantam tanpa mengerti masalah sebenarnya. Hansip dan petugas keamanan lainnya pun tidak mampu berbuat banyak. Bahkan ada seorang hansip tersungkur dengan luka sabetan benda tajam yang melintang di punggungnya. Kekacauan itu terus meluas, sampai pertunjukan pun terpaksa dihentikan. Perusuh-perusuh yang kalap itu merangsek, menaiki panggung dan membubarkan para penabuh dan pesinden yang menjerit-jerit lari menyelamatkan diri. Lantip berdiri dan melihat kekacauan itu dengan geram. Beberapa orang yang mencoba menyerang Lantip segera terlempar akibat gibasan tangan Lantip yang penuh dengan tenaga dalam. Pedro membawa Tika masuk ke dalam rumah Ki Prawoto dan meninggalkannya setelah memastikan Tika sudah aman. Kemudian Pedro berkelebat masuk ke dalam arena tawuran. Di sana ia melihat Jamaan dan Jumali sedang dikeroyok oleh beberapa pemuda dengan tampang beringas dan menakutkan. Supri di mana? Ternyata Supri sedang sibuk menyelamatkan para pedagang yang sedang dihajar dan dijarah dagangannya oleh para perusuh. Pedro bergabung dengan Supri menghalau para penjara itu. Tawuran itu masih berlangsung. Orang-orang seperti kesetanan menjara dan merusak. Pedro dengan mata batinnya melihat ribuan gelembung bening seperti gelembung sabun mainan anak-anak berterbangan, dan ketika gelembung tak kasat itu menempel pada seseorang, maka orang itu segera bertingkah seperti orang kesetanan. Seorang pesinden menjerit-jerit dipanggul seorang perusuh yang hendak melarikan dan mungkin akan berudah paksa pesinden cantik itu. Panggung rubuh, gamelan dan boneka wayang kulit tersebar kemana-mana. Sementara itu, di rumah Pak Jarot yang sepi, Bu Jarot sedang berada di depan sebuah meja rias yang ada di dalam kamarnya, memoleskan lipstik di bibirnya. Ia berdandan cantik sekali, mengenakan pakaian adat Jawa dengan sanggul tinggi dan pundak terbuka, menampakkan kulitnya yang putih mulus tanpa celah. Mengenakan kalung robyong, kelat bahu dan pinggul emas, jarik bermotif kaung dan selendang pelangi membuatnya anggun mirip penari serimpi. Tidak lupa, ia menyelipkan sebuah patrem di balik angkin yang mengikat pinggangnya. Bau kenanga wangi semerbak. Sementara di luar terdengar pintu yang diketuk terus-menerus sejak 1 jam yang lalu. Bu Jarot sama sekali tidak peduli. Ia terus mematut dirinya sampai ia merasa riasan dan pakaiannya paripurna. Bu Jarot melangkah pelan dengan kaki sedikit berjinjit dengan ritme langkah berirama seperti langkah seorang penari di atas panggung. Dengan perlahan, Bu Jarot membuka pintu. Seorang laki-laki tinggi, besar dan juga kekar, mengenakan rompi hitam, celana kulit hitam, diikat dengan sabuk kulit besar berkepala wajah raksasa atau makara, sepatu boot bersol tebal terbuat dari kulit membalut kakinya. Rambutnya panjang ikal, berminyak, dibiarkan terurai sebahu. Wajahnya tertutup topeng baja berwarna hitam yang hanya memiliki 3 buah lubang untuk mata dan juga mulutnya. Sepasang mata di balik topeng itu menatap tajam, mencorong, seakan hendak menelan tubuh Bu Jarot bulat-bulat. Antarkan aku ke hadapan junjunganmu. Aku, Sri Ratna Janaki, titisan Sri Widawati, menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku ke haribaan Sang Godayitma, ujar Bu Jarot dengan anggun dan berwibawa. Selesai, wow, luar biasa. Kisah Pedro, karya dari Mas Haryo Yudonegoro dan luar biasa. Ini udah tunggu-tunggu banget loh Mas Haryo sama teman-teman. Kisah Pedro ini ditanyain terus dan terpuaskan di malam hari ini. Kisahnya durasinya lumayan panjang ya, 1 jam lebih. Dan satu scene yang paling saya sampai berulang-ulang loh berhenti karena nggak kuat nahan ketawa itu pada saat Pedro di sawah dan bertemu dengan Tika itu. Ya ampun. Memang mungkin standar ya komedinya, tapi natural banget gitu. Dan mungkin beberapa dari teman-teman juga ngerasain sih hal kayak gitu.
seorang Pedro yang badannya keker gede gitu ngelihat cewek dia langsung cuma bisa ngomong nganu-nganu aja tuh, aduh parah banget. Nah di sini juga yang semakin serunya adalah ketika kedatangan tokoh baru seorang dalang, bukan dalang cilik ya, dalang baru yang mana dia memiliki kesaktian dan pengetahuan tentang pewayangannya luar biasa. Semoga menambah seru lagi nih. Dan endingnya juga, ternyata Bu Jarot, apakah ini sebagian dari strategi ataukah memang benar-benar Bu Jarot jahat ya karena ingin bergabung dengan Godaitma? Kita nggak ada yang tahu dan semakin penasaran. Mas Aryo, jangan lama-lama untuk kelanjutan Pedronya ditunggu banget. Yang sebenarnya mencolok dari kisah Pedro ini adalah keempat orang ini ya, Pedro, Jamaan, Jumali, dan Supri. Itu kayak nunggu-nunggu banget tuh scene di situnya tuh. Keren banget, overall kisahnya keren dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari Ilo Bercerita. Pokoknya kisahnya keren banget buat Mas Aryo, jangan lama-lama untuk kisah kelanjutan dari Pedro dan semoga saja teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur ya dengan kisah yang barusan kami bawakan. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan ataupun yang sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap malamnya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.